Syahran Putri dengan NIM 265. Di sini saya dari mata kuliah Hukum Cyber ingin menjelaskan tentang pengertian dari hukum cyber itu sebenarnya apa sih, lalu faktor pendorong terjadinya tindak asusila cyber itu kayak gimana, terus bagaimana cara mengatasinya, serta sejarah tentang hukum cyber di Indonesia ini seperti apa ya. Yuk, mari simak. Jadi sebenarnya apa sih pengertian cyber law itu? Nah, di Indonesia sendiri tampaknya belum ada satu istilah yang disepakati, atau paling tidak hanya sekedar terjemahan atas terminologi cyber law. Jadi sampai saat ini beberapa istilah yang dimaksudkan sebagai terjemahan cyber law itu adalah satu, hukum dunia maya atau virtual world law. Lalu yang kedua ada teknologi informasi atau law information technology. Lalu yang ketiga ada hukum telematika cyber law. Jadi secara umum cyber law adalah keseluruhan asas-asas atau norma atau institusi-institusi dan proses yang mengatur kegiatan virtual yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi cyber law itu adalah hukum yang mengatur aktivitas di dunia maya atau kejahatan dunia maya melalui jaringan internet. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah cyber law di Indonesia. Pada tahun 2000, pemerintah mulai menggagas untuk mengatur berbagai aktivitas di cyberspace. Lalu pada Maret 2003, pembentukan RUU IKTE dilanjutkan oleh Kominfo dan menjadi RUU IETE. Pada tahun 2005, RUU ITE berubah menjadi RUU ITE. Pada 25 Maret 2008, DPR menyetujui RUU ITE itu menjadi UU ITE. Nah, pada 21 April 2008, Presiden RI diundangkan dengan UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE Lembaran Negara tahun 2008 nomor 58. Lalu pada tahun 2016 UU ITE direvisi melalui UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Jadi kenapa sih UU ITE itu sering banget dirubah? Karena seiring berjalannya waktu, tindak asusila UU ITE itu makin lama itu makin banyak ya, dan kasusnya itu bermacam-macam. Sehingga cara mengatasinya pun, hukumnya pun tidak sama dengan UU ITE yang sebelumnya. Apalagi penegak hukum itu berusaha adil kepada korban dan memberikan hukuman atau sanksi kepada tersangka. Lalu saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup dari cyber law itu sendiri. Menurut Jonathan Rossenior, dalam cyber law itu menyebutkan salah satunya ruang lingkupnya ada copyright, lalu ada hate space, ada privacy, ada pornografi, ada criminal liability, dan e-commerce dan e-government. Lalu apa sih jenis-jenis dari cybercrime itu? Jadi jenis-jenis dari cybercrime itu ada unauthorized access, ada illegal content, ada penyebaran virus, hacking and cracker, dan hijacking. Lalu faktor pendorong terjadinya cybercrime itu apa aja sih? Jadi apa aja sih faktor pendorong terjadinya cybercrime? Yang pertama ada akses internet yang tidak terbatas. Lalu yang kedua, mudah dilakukan dengan risiko keamanan yang kecil dan tidak perlu menggunakan alat yang canggih. Cukup dengan internet yang lancar, udah seseorang bisa nge-hack suatu akun orang lain. Lalu yang ketiga ada sistem keamanan jaringan yang lemah dan kurangnya perhatian masyarakat dan penegak hukum terkait korban cyber. Gimana sih cara melawan cybercrime? Nah, selanjutnya saya akan menayangkan slide untuk beberapa langkah sederhana untuk menghindari dan menangani kejahatan cybercrime. Berikut adalah beberapa cara melawan cybercrime. Salah satunya adalah jangan gunakan software bajakan, lalu lindungi gadget atau komputer atau perangkat lain yang digunakan. Terus jangan lupa teman-teman untuk membackup data-data secara rutin, serta jangan sembarang dalam membagikan info pribadi. Jika dari
beberapa teman-teman ada yang menghadapi masalah dengan dunia maya atau sosial media, sebaiknya laporkan kepada pihak yang berwenang. Jadi cybercrime itu merupakan suatu kejahatan yang dapat dikatakan sebagai kejahatan baru karena kejahatan cyber memiliki karakteristik yang sangat khusus jika dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan konvensional. Crime itu memiliki ciri-ciri khusus ya teman-teman, yaitu yang pertama, dia itu tanpa kekerasan. Yang kedua, sedikit melibatkan kontak fisik. Dan yang ketiga, menggunakan peralatan. Yang keempat, memanfaatkan jaringan telematika seperti telekomunikasi, media, dan informatika secara global. Jadi, kejahatan transisional itu adalah kejahatan dengan akibat yang ditimbulkan terjadi di lebih dari satu negara dengan melibatkan warga negara lebih dari satu negara. Sifatnya yang transnasional itu meliputi hampir semua aspek nasional maupun internasional, baik privat maupun publik, politik maupun bukan politik. Oleh karena itu, dalam memberantas cybercrime diperlukan penanganan yang serius serta melibatkan kerjasama internasional, baik yang sifatnya regional maupun multilateral. Adanya hukum cyber di Indonesia atau UU ITE ini sangat bermanfaat ya bagi kita semua, tapi memiliki kelebihan dan kekurangan juga. Menurut saya, kelebihannya itu adalah kita lebih berhati-hati dalam menggunakan sosial media di dunia maya ya tentunya, agar tidak menyinggung pihak manapun. Lalu kekurangannya, dengan adanya UU ITE ini kita lebih susah untuk mengekspresikan apa yang ingin kita sampaikan. Jadi kita harus lebih berhati-hati lagi agar kita ini nggak mudah atau nggak ada pihak manapun yang tersinggung oleh perkataan kita, walaupun kita tidak memiliki niat untuk menyinggung pihak manapun. Jadi lebih baik kita menjaga dan berhati-hati dalam bermain sosial media. Semoga kita semua tidak mudah dalam berpengaruh dengan adanya informasi yang hoax itu. Terima kasih, semoga bermanfaat.